Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin seri SNBT 2026 gitu ya, season 6. Kali ini pengetahuan kuantitatif gitu ya. Part 3 gitu. Ada beberapa pesan lagi gitu ya. Ya mungkin pengingat gitu. Sering banget juga gue singgung. Yaitu jangan pernah men-skip suatu hal yang baru gitu ya, karena terkadang suatu hal yang baru itu, pola soal yang baru itu gampang gitu loh, adalah materi yang mudah gitu. Ini baru nih, ini nggak pernah nih gue nemu pola soal seperti ini gitu, skip gitu. Gue nggak mau menambah materi baru yang membebankan pikiran gue, misalkan begitu. Ada orang yang berprinsip kayak gitu. Jangan, minimal ditonton gitu ya, minimal ditonton, karena ketika kita menonton, alam bawah sadar kita itu kadang merekam gitu loh. Jadi ketika kita relax saat SNBT itu kadang keluar kalau relax. Kalau kalian udah nggak relax dari awal, udah kayak panik gitu kan dari awal, itu jarang muncul gitu ya. Jadi kemunculan itu, keajaiban itu ada ketika kita relax dan ketika kita udah ikhlas gitu ya. Ibaratnya kalau di Islam itu kayak gue udah usaha apapun ini, ketika gue sedang SNBT ya hamba serahkan kepada Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan menggerakkan kayak gitu. Nah, jangan pernah skip ya. Kalau ada pola-pola baru ya gitu ya, meskipun mendekati SNBT jangan pernah di skip gitu. Pantengin aja gitu, karena bisa saja itu lebih mudah dari materi yang kalian pelajari gitu kan. Jadi itu bisa menambah poin gitu. Jadi langsung saja ke soal nomor 11, pengetahuan kuantitatif gitu ya. Di part 3 kali ini, seri SNBT 2026 season 6 Hanatul Z. Nah, di sini kita disambut dengan prediksi ya. Ini prediksi dikatakan, gue kasih note deh biar kalian nontonnya sampai habis ya. Sangat mudah. Pengetahuan pertama, jangkauan itu rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Nah, kita nggak lihat ke pernyataan 1 dan 2 dulu. Kita lihat fokus ke pertanyaan, ke keterangan pertanyaan. Di sini ada 4 bilangan A, B, C, D, dan kita nggak tahu mana yang terbesar, mana yang terkecil. Tapi yang kita tahu ya, A, B, C, D itu adalah urutan abjad. Nah, ini adalah pengetahuan dasar, urutan abjad. Entah itu dari yang terkecil ke yang terbesar, entah itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu menjadi rahasia. Kalau kita secara umum, wah ini urutan abjad, D yang paling gede, bisa kita asumsikan seperti itu. Tapi kita lihat apakah pernyataan nyambung dengan hal tersebut gitu ya. Sudah, itu adalah pengetahuan umum yang harus kita ketahui. Jadi jangkauan itu dikatakan lebih dari 37. Jangkauan berarti nilai maksimum dikurangi minimum itu lebih dari 37 gitu. Kita lihat ke pernyataannya sekarang. Nomor 1, D merupakan nilai terkecil dari P. Nah, bisa menjawab nggak? Nggak bisa. Tapi ya, itu adalah informasi yang baru. Ketika D merupakan nilai terkecil dan kita tahu A, B, C, D itu adalah abjad terurut, berarti kita bisa asumsikan, asumsi yang benar gitu ya, asumsikan bahwa A itu nilai maksimum. Sampai sini paham? Ya, D dikatakan nilai terkecil nih, D itu adalah minimum. Kita bisa katakan A ini maksimum. Itu adalah informasi baru. Yang kedua, A min D adalah 37, lebih dari 37, sorry. Berarti kita membutuhkan 2 pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan gitu. Kenapa salah satunya nggak bisa gitu kan? Misalkan kita A min D lebih dari 37 aja gitu, itu kan bisa menjawab pertanyaan gitu ya? Enggak dong, karena kita kan nggak tahu, asumsi kita itu hanya A ke D itu secara umum D yang paling gede. Ketika kita membicarakan A min D itu bukan jangkauan ya. Kita bisa katakan ini jangkauan ketika ada mutlak. Karena apa? Selisih gitu kan. Selisih itu selalu positif kayak gitu. Sedangkan ini nggak ada tanda nilai mutlak gitu. Jadi kita butuh informasi pernyataan 1 kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi hati-hati.
Nah, nomor 12 ini adalah materi yang kemungkinan jarang diajarkan di bangku SMA gitu. Ini adalah di bangku kuliah di jurusan manapun, karena statistika itu ada di jurusan manapun. Sependek pengetahuan saya gitu ya, pasti ada beberapa jurusan yang tidak butuh statistika, ada, tapi pasti diselipin di metode penelitian gitu, karena statistika itu berguna untuk skripsi gitu. Modal utama untuk skripsi adalah statistika ya. Deskriptif, kualitatif, penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif itu butuh statistika gitu ya. Aman banget. Nah, nomor 12 ini ada 30 anak mendapatkan total 2.700. Oke. Dari sini kita bisa katakan ya, per anaknya itu dapat kartu berapa sih kayak gitu ya. Berarti kita katakan X bar. Ya enggak? Ya enggak. Jadi rata-rata anak itu mendapatkan 90 kartu per anak gitu ya. Jika 16%-nya memiliki kurang dari 70 kartu, banyaknya kartu per anak memiliki distribusi normal. Nah, ini informasi ini. Kita pakai apa? Kok ada keterangan distribusi normal gitu ya kan? Ya. Kok pakai keterangan distribusi normal? Karena kita distribusi normal itu kita butuhkan untuk melihat tabel peluang, tabel probability peluang gitu ya, tabel peluang yang bisa dikatakan itu ya, gue kasih hashtag di sini adalah tabel Z. Kalian cari tabel Z, tabel peluang, tabel Z. Kenapa Z? Karena distribusi normal gitu ya, paham? Dari anak-anak tersebut yang memiliki lebih 130, nah, yang ditanyakan adalah peluang ketika kartunya lebih dari 130. Itu berapa persen? Karena peluang itu selalu persen ya, selalu pecahan. Peluang itu sudah selalu pecahan ya, pecahan. Nah, kita katakan yang 16% ini gimana cara nulisnya gitu ya, yaitu peluang kartu kurang dari 70 sama dengan 16%. Kita nyari apa sih? Kita nyari dari tabel Z ya, kita nyari dari tabel Z. Kenapa kita nyari tabel Z? Kalian coba cari ya, ada, gue udah jelasin di materi peluang. Nah, Z itu berdistribusi normal dengan ya, berdistribusi normal dengan mu 0 dan varian 1. Cukup rumit, tapi coba kalian mampir ke materi kuliah atau di materi peluang ini udah gua jelasin itu member dikit lah. Nah, di sini dari tabel kita ketahui ya, kita ketahui Z-nya gitu, kita dapat min 1. Ini Z, kita hitung Z yang ini min 1 gitu ya, dari peluang tersebut min 1. Sudah, berarti dari Z tersebut kita dari rumus Z yang kita hitung dari adanya data sebuah sampel dikurangi rata-rata, kita pakai rata-rata X bar karena sampel ya, statistik jangan parameter, dibagi dengan varian. Kita nyari variannya di sini nih sebenarnya, atau S gitu ya, kalau sampel tuh S gitu. Oke, Z-nya itu min 1, kita udah tahu. X-nya yang mana? X-nya yang ini nih, 70. X-barnya yang berapa? Nah, X-barnya itu tadi udah hitung ya, gue gak hapus lagi gitu. Jadi X-barnya kita udah hitung tadi, gue tulis di sini biar lebih rapi gitu ya. 2.700 per 30, yaitu 90 kartu per anak. Sorry, tadi ada penjelasan yang belibet jadi gue hapus. Aman ya, tapi aman ya. 70 min X barnya berapa? 90. Kita udah dapet nih. Kenapa sih kok maksa seperti ini perhitungannya? Ya karena rumusnya seperti itu. Ini diperoleh dari turunan materi distribusi normal. Kita mengasumsikan data itu akan terdistribusi. Tahu kan terdistribusi? Bentuk data terkumpul itu akan membentuk lonceng. Begitu ya.
Jadi kenapa kita menulis peluangnya Z, tabel Z? Nah, kita lihat lebih dari Z sekian, kurang dari Z sekian, peluangnya itu seperti apa di tabel Z yang berdasarkan distribusi normal. Itu udah gue jelasin. Tonton aja ya kalau apa ini gitu. Tonton aja. Kita nemu nih ya, S-nya itu 20. Sigmanya itu 20 gitu. Udah ketemu sigmanya 20. Kita mencari apa nih di sini? Kita nyari Z. Ya, kita nyari Z. Ketika kita udah nyari Z yang ini, kita nyari Z dari ini. Untuk yang kondisi lebih dari 130, karena kita nggak tahu peluangnya, kita nyari peluang ini loh. Peluang ini loh tadi yang udah gue tuliskan. Nah, berapa persen? Kan kita butuh Z untuk mencari tabelnya, untuk mencari persentasenya itu. Ya kan, kita Z kedua. Z kedua dengan data berapa? 130. Nah, variannya udah ketemu, 20 di sini. 130 kurangi 90 adalah 40 per 20, nggak usah ditulis ya, sebenarnya 2. Nah, kita udah nemu nih 2 peluang Z2. Z2 set. Ini tuh sama berhubungan ya, dibantu dengan ini nih, sama ini tadi berhubungan, berasal dari hal tersebut gitu, probability tersebut berdasarkan tabel Z yang bersesuaian dengan distribusi normal. Paham lalu sampai situ. Nah, ini dapatnya berapa? 0,02 bla 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 28 sekian lah ya, atau dipersentasekan jadinya 2%. Jawab 2%. Nah, nanti di SNBT cara jawabnya gimana, kan kita nggak tahu tabel Z. Hafalin ini, hafalin soal ini, itu aja modalnya gitu ya, gitu. Nggak usah hafalin aja ya. Nah, lanjut kita ke perbandingan. Nah, kembali ke soal yang sesuai dengan materi SNBT ya. Jika suatu mesin membutuhkan 12 menit untuk memproduksi Z resleting, jadi 12 menit itu Z. Berapa menit yang dibutuhkan mesin untuk memproduksi Y? Nah, kira-kira ini searah atau terbalik? Searah ya, karena ketika Z ini semakin tinggi dengan ini waktu semakin tinggi, berarti ini menurun, ini juga menurun. Jadi misalkan X ini 2 gitu kan, berarti ini makin kecil kan nilainya gitu. Semakin sempit nih waktunya, produksinya juga semakin dikit gitu ya. Berarti gimana nulisnya? 12 per X sama dengan sama dengan Z per Y. Yang ditanyakan X. Nah, berarti kalau yang ditanyakan X itu seperti ini. 12Y per Z. Aman ya? Sekarang kita ke soal nomor 14 nih. Apakah kita perlu mencari X dan Y untuk menjawab ini? Padahal ini udah faktorial. Kita lihat ke pernyataan 1. Nah, pernyataan 1 gue tulis di sini ya, karena oret-oretan pernyataan 2 cukup panjang. Pernyataan 1, bisa kita katakan ketika X lebih besar dari Y, otomatis X ini akan mempunyai faktorial, misalkan, masukin aja angka 3/2 gitu ya. 3/2, 3 dan 2. 3 itu X, Y itu 2. Jadi ketika ini faktorial, ini kan 3, 2, 1, ini adalah 2, 1. Ini yang disebutkan merupakan faktor dari X. Benar nggak? Udah otomatis. Itu mah udah rumus, udah sifat, udah ciri-ciri. Ya kan? Kalau kita main di kombinasi, di peluang, ini kan dicoret begini. Itu yang dikatakan faktor. Udah jelas ketika Y itu lebih kecil dari X, Y akan menjadi faktor terhadap bilangan faktorial X. Paham ya sampai situ? Udah aman. 1 menjawab. Nomor 2 mah menjawab banget. Ada 2 persamaan, kita bisa nyari X dan Y-nya. Berarti jawabannya ini. Ya. Sekarang kita coba dong nyari X dan Y. Nah, latihan dong gitu. Kita samakan aja Y-nya untuk eliminasi Y.
kali 4. Ya, di sini 23x min 10y sama dengan 150 kali 4. 5,5 kali 4 adalah 22x. Min, ya ini 10y, ini yang akan dieliminasi. 35 kali 4, 140. Udah kelihatan, x-nya adalah 10. Ketika x-nya adalah 10 gitu ya, x-nya 10, yaudah kesini aja biar gampang. 230 kurangi 150 nih, berapa nih? 80 ya, 80. Berarti y-nya 80 per 10. 8. Udah ketemu. Nah, di sini lebih jelas nih, 10 faktorial dan 8 faktorial. Nah, ini kan kalau 10, 9. Nah, 8 faktorial kan ada nih. Bagian dari 10 faktorial. Bisa menjawab ya? Bisa. Nomor 15. Nah, ini yang merah nih. Gue ganti merah ya. Cara menjawabnya seperti apa? Kita baca langsung ke pertanyaan. Berapa jumlah terkecil kaos kaki yang harus diambil dari pengering untuk memiliki paling tidak 50%? Paling tidak 50%, jadi kita peluangnya itu harus, nulisnya bagaimana? Untuk pengambilan kaos kaki merah, gimana? Coba kita 3 dulu. 3. Ini kita bicara selain merah ya. Peluang 3 dulu selain merah ya. Kita coba ke ini. Sisanya kan 4 dan 6, 10 ya. Berarti 10 per 12 keseluruhan kaos kaki. Ini adalah NS. Ini adalah NA selain merah. Ya kan? Kita coba 3. Kenapa langsung 3? Suka-suka. Nah, udah kelihatan gitu. Udah familiar dengan angkanya. Kita coba nih. 12 bagi 4, 4. Bagi 4, 3, 4 lagi. Bagi 4, 2. Ini bagi 3, 1. Bagi 3, 3. Ini 2. Oh, nggak usah deh. Ini. Nah, coret yang ini aja. Sisanya adalah 6 per 11. 6 per 11 itu lebih dari 50%. Berarti selain A. Ini masih selain A. Selain A lagi. Selain merah. Gitu kan? Selain merah peluangnya lebih dari 50%. Berarti merahnya nih, selain merah peluangnya adalah lebih dari 50%. Berarti kalau merahnya kurang dari 50%, enggak sesuai. 3 kaos kaki aja belum sesuai. Kita ke 4 kaos kaki. Kita ke 4 kaos kaki, ngitungnya selain merah. Selain merah. 9 per 11 kali 8 per 10 kali 7 per 9. Kita udah dapat nih ya, kita udah dapat ini adalah 6 per 11. Udah gini, ini bagi 3, 2 bagi 3, ini berapa? Bagi 3, 3. Ya udah, di sini 4, 14 ya, 14 per 33. Ini udah jelas kurang dari 50%. Berarti kita butuh 4 pengambilan kaos kaki gitu ya. 4 pengambilan kaos kaki sebelum kita bisa ngambil merah gitu peluangnya. Aman banget.